Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Cindy Nuari, tentu saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang berbeda dengan kemarin. Sebelum memulai materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu atau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang rekan-rekan akan ketahui bahwasannya pembelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis isi, sistematika dan aspek kebahasaan yang ada dalam sebuah proposal. Dan tentu saja diharapkan juga rekan-rekan ini mampu menyusun kembali atau merancang kembali sebuah proposal dengan memperhatikan aspek-aspek atau bagian-bagian penting yang berada dalam sebuah proposal. Nah, langsung saja untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik atau rekan-rekan ini diharapkan mampu menguraikan atau menemukan isi atau informasi dalam sebuah proposal. Yang kedua, peserta didik ini mampu menemukan dan menguraikan sistematika serta aspek-aspek kebahasaan yang berada dalam sebuah proposal. Selanjutnya, diharapkan juga peserta didik ini mampu menyusun atau merancang kembali sebuah proposal dengan memperhatikan isi, sistematika, maupun bagian-bagian penting yang terdapat dalam sebuah proposal. Nah, langsung saja untuk mempelajari materi hari ini, diharapkan adik-adik atau teman-teman semua menyimak dengan baik tayangan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan, tentu saja dengan sebuah penjelasan. Di sini kita akan mempelajari tentang menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan sebuah proposal. Apa itu proposal atau apakah proposal itu penting? Ya, proposal ini sangat penting karena proposal merupakan salah satu karya ilmiah yang sangat penting untuk dipelajari. Selain untuk pengetahuan atau karya ilmiah, proposal juga memiliki arti penting terutama untuk suatu lembaga ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan, baik kegiatan berupa seminar maupun kegiatan lainnya yang bersifat membutuhkan proposal. Lalu di sini juga ada sistematika penulisan proposal. Dalam menuliskan proposal atau merancang proposal, tentu saja adik-adik ini tidak mengasal, tetapi harus mempunyai sistematika atau struktur yang tepat untuk menuliskan proposal. Nah, di sini ada sistematikanya, ada 12. Yang pertama ada latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup dan kegiatan, kerangka teoretis dan hipotesis, metode pelaksanaan kegiatan, fasilitas yang tersedia, keuntungan dan kerugian, lama waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Sistematika ini yang Ibu tadi sebutkan ini merupakan sistematika lengkap. Namun sekurang-kurangnya dalam proposal ini harus mempunyai 10 sistematika yang utuh seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh proposal. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada latar belakang masalah. Nah, untuk latar belakang masalah tersendiri, adik-adik ini harus mengemukakan tentang kejadian atau keadaan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian tersebut atau suatu kegiatan tersebut. Misalnya di sini ada judul proposal itu Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada Mading Sekolah. Nah, sebelumnya saya menyampaikan contoh proposal ini berdasarkan atau dari buku Bahasa Indonesia revisi edisi 2017 untuk SMA, MA, SMK atau MAK kelas 11 juga. Nah, di situ sudah jelas ya latar belakangnya berarti tentang keilmuan tulisan. Selanjutnya, setelah latar belakang muncullah rumusan masalah atau di sini ada perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah ini berarti adik-adik juga harus mengetahui masalah apa yang dihadapi dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adik-adik ini untuk apa? Seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan. Nah, ruang lingkup kegiatan ini biasanya
Maksudnya itu adalah kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batas-batasnya, membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan dua manfaat, dapat lebih terlihat oleh pengusul duduk persoalan dari kegiatan yang akan dilakukannya, seperti itu. Selanjutnya ada kerangka teoretis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Selanjutnya ada metode. Nah, pada bagian ini, adik-adik harus mengemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan atau teknik-teknik dalam pengumpulan data. Dalam hubungan ini dapat disebutkan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental. Nah, ini sesuai kebutuhan atau si pengusul tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Nah, salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Sebab itu, tuliskanlah personalia yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Nah, dalam proposal penelitian untuk penulisan skripsi tesis atau disertai pelaksanaan kegiatan tidak perlu dikemukakan tidak perlu dikemukakan susunan personalia tersebut ya. Maksud dari susunan personalia itu adalah susunan kepanitiaan yang sering kita dengar istilahnya sehari-hari ya. Selanjutnya ada fasilitas yang tersedia. Nah, untuk melakukan atau mengadakan sebuah event atau kegiatan, tentu saja diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang disodorkan akan menjadi lebih murah daripada kalau harus menyewa dari pihak-pihak lainnya. Misalnya dalam sebuah kegiatan tersebut, fasilitas yang sudah ada di sekolah yang dapat digunakan itu apa saja, dan yang misalnya memerlukan fasilitas dari luar, nanti kita bisa bicarakan dalam anggaran biaya seperti itu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Nah, tentu lebih meyakinkan lagi jika adik-adik ini mengemukakan juga tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari pekerjaan ini, dari kegiatan ini, dan juga kerugian atau bisa kita sebut dengan timbal balik. Ketika kita misalnya sekolah atau SMK Negeri 1 Tasikmalaya ini mengadakan event atau kegiatan yang mengundang siswa-siswa SMP ke lomba di SMK tersebut. Nah, timbal baliknya apa? Misalnya siswa SMP ini lebih tertarik untuk masuk lagi atau mendaftarkan dirinya untuk bersekolah dan belajar di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, seperti itu. Selanjutnya ada lama waktu dan tempat pelaksanaan. Tentu saja dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan selesai. Misalnya adik-adik ini akan melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 10 Agustus sampai 17 Agustus. Seperti itu, harus jelas ya dituliskannya. Selanjutnya ada anggaran biaya atau biasa yang disebut dengan pembiayaan. Nah, karena proposal ini bersifat untuk mengusulkan kepada, apalagi proposal kegiatan, pasti pengusul ini harus mengusulkan kepada penerima. Nah, jadi anggaran biaya yang kita butuhkan itu harus dicantumkan secara rapi, secara teliti, tidak ada yang terlewatkan satupun, agar si penerima tuh atau si pembaca proposal kita yang usulkan itu tidak keliru dengan biaya atau pembiayaan yang
dibutuhkan oleh si pengusul, seperti itu. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting dalam misalnya adik-adik tadi mencuri atau bukan mencuri, mengutip materi atau tentang metodenya itu dari buku lain, seperti itu. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Dalam lampiran-lampiran ini adik-adik bisa menyelipkan sponsorship atau dokumentasi-dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasannya sistematika proposal ini bersifat fleksibel atau tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Jadi, sistematika ini bisa berubah-ubah atau sesuai dengan lembaga yang telah bersangkutan. Nah, untuk sistematika proposal ini merupakan sistematika lengkap, tapi berbeda lagi jika proposalnya itu bersifat penelitian. Nah, tentu saja sistematika untuk penelitian itu berbeda. Nah, dalam sistematika penelitian itu hanya ada 7 kerangka. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada landasan teori, yang keenam ada metode penelitian, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kerangka penulisan laporan. Ini biasanya terdapat pada sistematika penulisan atau penulisan sistematika proposal penelitian, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah aspek-aspek kebahasaan dalam sebuah proposal. Yang pertama ada pernyataan-pernyataan yang disajikan bersifat argumentatif. Maksudnya tentang pemberlakuan bahasa yang digunakan, seperti itu, atau menjurus kepada khususnya argumen yang akan menguatkan kepada pembaca untuk membaca dan untuk membaca dan menerima usulan dari si pengusul tersebut. Selanjutnya ada pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif. Hal ini dimaksudkan untuk mengunggah penerima proposal untuk menerima ajuan itu. Seperti itu. Jadi kalimat persuasif ini tujuannya untuk merasa si penerima itu atau si pembaca itu ingin menerima usulan atau ajuan yang telah kita ajukan. Selanjutnya menggunakan istilah ilmiah. Nah, maksud menggunakan istilah ilmiah ini baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri maupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Misalnya sering kita jumpai atau kita temukan dalam proposal ini menggunakan bahasa abstrak, analisis data, hipotesis, latar belakang, atau kalau misalnya dalam bidang pendidikan keilmuan biasa kita gunakan dengan afektif, kompetensi, kurikulum, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Maksudnya itu dalam metode biasanya kita temukan dalam metode penelitian ya. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Misalnya kata merupakan, adalah, yakni, dan yaitu. Selanjutnya yang keenam menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Misalnya kata seperti, selain itu, pertama, kedua, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif.
Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Misalnya kata akan, diharapkan, direncanakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah rekan-rekan atau adik-adik ini mempelajari tentang sistematika atau struktur penulisan proposal dan aspek-aspek kebahasaan yang terdapat dalam sebuah proposal, di sini juga adik-adik itu harus mampu menemukan isi, tujuan, dan esensi sebuah proposal. Nah, untuk menemukan isi, tujuan, dan esensi sebuah proposal, adik-adik itu harus melakukan 3 langkah. Yang pertama, analisis terlebih dahulu masalah, yaitu penyusunan proposal harus diawali dengan menganalisis masalah apa yang sedang terjadi di lapangan ataupun kebutuhan apa yang dibutuhkan di lapangan. Seperti itu. Selanjutnya, mengumpulkan sejumlah fakta karena proposal ini merupakan karya ilmiah dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bersifat nyata atau fakta, tidak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan keadaan lapangan dan tidak boleh melakukan kecurangan dalam misalnya dalam proposal ini adik-adik melakukan kecurangan dalam bidang anggaran biaya, itu tidak boleh karena harus sesuai fakta. Selanjutnya, adik-adik harus menemukan atau membaca literatur. Literatur ini adalah budaya ya, untuk memperkuat temuan-temuan dari hasil analisis lapangan itu. Nah, setelah adik-adik melakukan 3 langkah di atas, maka adik-adik ini akan mengetahui informasi, tujuan, dan esensi dalam proposal. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah mengetahui isi, tujuan, dan esensi sebuah proposal, berarti adik-adik ini sudah mengetahui bahwasanya proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kegiatan kepada pembaca, baik individu ataupun perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan kegiatan tersebut lebih detail. Diharapkan dari proposal tersebut dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada pembaca sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi dan misi. Nah, selanjutnya untuk setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik ini dapat menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Secara garis besar, aspek-aspek penting ini ada 3. Yang pertama lengkap, yang kedua jelas, dan yang ketiga harus menarik. Yang pertama lengkap. Perhatikanlah kelengkapan proposal mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Dengan itu harus memperhatikan struktur proposal atau sistematika proposal yang sudah dipahami atau yang sudah dipelajari. Yang kedua, jelas. Perhatikanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun sebuah proposal, sehingga proposal jelas untuk dipahami. Maksudnya, dalam proposal ini tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja, namun harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, atau biasanya kita sebut dengan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, yang ketiga itu menarik. Nah, untuk sebuah proposal harus diperhatikan teknik penyajiannya mulai dari tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan lain sebagainya, sehingga penerima atau pembaca usul tertarik untuk membacanya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik semua paham dengan materi hari ini. Tetap semangat. Kalau misalnya adik-adik tidak paham, boleh adik-adik mencari informasi lebih tentang materi ini.
Terima kasih. Alhamdulillah setelah rekan-rekan tadi menyimak atau mendengarkan video PowerPoint yang telah Ibu tampilkan, mudah-mudahan anak-anakku ini atau adik-adikku ini mampu memahaminya dan dapat diterima dengan baik pula. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan malu bertanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain hari. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.